untuk memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyakan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa membaca Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom adik-adik. Wah, senang banget ya kita bisa ibadah bareng lagi. Oke, buat adik-adik yang sudah mau siap untuk muji Tuhan, kakak undang kita bangkit berdiri. Sudah? Bangkit berdiri. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yang siap untuk menyenangkan hati Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Oke, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk semuanya tepuk tangan ya adik-adik ya. Apapun masalah kita, tetap percaya sama Tuhan, amin. Yeay. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Amin. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, amin. Ini cara kami melewati badai. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Siap-siap. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Apapun
masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan. Amin Tuhan. Yesus kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami, sekali lagi, ini cara kami melewati badai. Tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan haleluya, haleluya. Adik-adik, tadi kakak lihat adik-adik luar biasa banget muji Tuhan. Amin. Dan kita mau nyanyi lebih lagi buat Tuhan kita. Amin. Biar mata kita, hati kita tetap tertuju sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Oke adik-adik, tangannya seperti orang lagi nyetir ya. Ikutin teman-temannya. Siap? Hey! I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Dari awal lagi ya. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. Yeah! I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. Dari awal lagi ya. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I won't turn left. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Lagi. I'm fixing my eyes on you. Fixing my eyes on you. Only you. Lagi ya dari awal ya. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow,
that's right, but I keep on seeking, on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, 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 follow Jesus Christ. Haleluya. Haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus Katakan dahsyat. Yesus baik. Yesus baik. Katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Amin. Yuk adik-adik, kita sebentar mau mendengarkan firman. Kakak mau undang adik-adik untuk duduk kembali di tempatnya. Duduk yang rapi. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Gak ada yang main lagi. Kita mau katakan rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yuk adik-adik, kita ulangi lagu ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh adik-adik nyanyi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yuk adik-adik, kita sembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Engkau Tuhan Yesus Engkau baik. Kita ucapkan syukur adik-adik. Engkau baik. Haleluya. 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 Buka hati untuk jamahanmu, Lebih sungguh-sungguh adik-adik.
Yuk adik-adik, ikuti kakak berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan hari ini. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman, biarlah kami bisa duduk diam dan bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak yang akan bercerita. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang sudah siap, katakan amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah waktunya mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak berharap adik-adik tetap semangat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kakak ajak untuk adik-adik berdoa. Lipat tangannya nak, lipat tangannya sayang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, keadaan yang sehat, kuat. Tuhan memberkati kami dengan segala yang terbaik. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ya, agar kami boleh mendengar dengan baik. Dan kami janji mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang terbaik. Terima kasih, ajar kami untuk melakukan firman-Mu dan kami mendengarkan dengan luar biasa, dengan sikap yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Berkati Kak Eni yang akan bercerita, biar semua kami yang mendengarkan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Jangan sampai lupa ya. Semua cara berpikir kita harus diubahkan seturut dengan firman Tuhan. Mentang-mentang udah akhir tahun nanti lupa. Oke, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Oke, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tunggu sebentar, kakak mau tunjukin adik-adik sesuatu. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan hari ini atau tema ibadah kita hari ini adalah berbalik 180 derajat. Wah, yang kecil-kecil pasti belum tahu. Nah, ada sedikit tahu nih yang udah sekolah. Kakak bawa sebuah lingkaran nih. Nah, lingkaran ini, adik-adik tahu nggak, ini ada sudut derajatnya. Ini besarannya adalah 360 derajat. Dan judul hari ini adalah 180 derajat atau berbalik 180 derajat. Jadi sudut setengah lingkaran ini adalah besarannya 180 derajat. Artinya nih adik-adik, kalau kita berbuat kesalahan di sebelah sini nih, kalau berbalik 180 derajat artinya berseberangan. Nah, kalau lingkaran, misalnya kita berbuat dosa di sini, kembali 360 derajat atau satu lingkaran berarti kembali lagi ke dosa kita. Nah, tidak berlama-lama, artinya berbalik 180 derajat itu artinya dari sini ke sini dan tidak memandang lagi dosa yang lama, tidak kembali ke dosa yang lama. Nah, kakak mau cerita apa sih? Kok bikin kami susah? Emang kakak mau kasih pelajaran matematika? Oh tidak adik-adik, kakak sedang mau membagikan firman Tuhan hari ini tentang berbalik 180 derajat. Begini kisahnya. Nah, adik-adik, di kerajaan Israel di mana ada seorang raja yang terkenal banget. Tapi kakak belum kasih tahu dulu ya sekarang. Jadi saat itu adalah musim berperang. Apa? Musim berperang. Emang kalau musim kayak di tempat kita kan ada musim mangga, lagi banyak mangga. Nah, tapi kalau di Israel itu ada yang namanya musim berperang. Artinya di musim itu mereka akan memenangkan daerah-daerah musuh, berperang melawan musuh. Nah, raja ini dia sedang ada dalam musim berperang, tapi dia tidak ikut berperang. Karena apa? Karena dia berpikir musuhnya ada yang namanya bangsa Amon, ya. Setelah dia pernah berperang dia sudah mengalahkan. Bahkan waktu bangsa Amon itu ambil atau menyewa bangsa yang lain namanya bangsa Syria untuk dijadiin teman untuk melawan bangsa Israel, raja ini sudah memenangkannya. Jadi dia pikir, udah gampang kayaknya ya. Udah bangsa Amonnya udah tinggal sedikit, biar orang lain atau prajurit aku aja yang berperang. Nah, raja ini dia tidak berperang padahal sedang musim berperang. Ingat itu ya. Nah, raja ini dia waktu tidak berperang, sore-sore itu dia ada di atas suatu rumah atau di istananya. Dia sedang santai-santai. Wah,
Dia melihat seorang wanita yang sedang mandi di seberang rumahnya, di gedung sebelahnya kali ya. Nah, dia tidak pernah melihat wanita secantik itu, belum pernah lihat gitu. Dan dia menginginkannya. Artinya dia itu pengen tahu itu wanita siapa sih gitu ya. Dia menyuruh orangnya untuk membawa perempuan itu kepada dia. Waktu perempuan itu sudah dibawa kepada dia, dia paling bertanya, "Siapa nama kamu?" Ternyata perempuan ini adalah istri atau dia itu punya suami, namanya Uria, ya orang Het, asalnya dari Het gitu ya. Dan ternyata dia itu istri dari salah satu prajuritnya yang suka berperang, ikut raja ini. Wah, dari sini adik-adik udah mulai tahu ya rajanya. Oke, tapi tunggu dulu. Nah, setelah perempuan ini datang kepada raja tadi, raja yang tidak berperang tadi ya, dia akhirnya mengambil perempuan ini menjadi istrinya. Nah, sudah gitu singkat cerita perempuan ini pulang. Nah, adik-adik tahu nggak sih, karena sudah kepingin mengambil miliknya orang lain, boleh nggak mengambil milik orang lain? Nggak boleh ya. Gak boleh dong, apalagi dia sudah ada yang punya artinya gitu ya. Adik-adik juga seperti itu, gak boleh mengingini milik orang lain ya. Nah, adik-adik, sekarang raja ini berpikir gimana ya caranya mengambil perempuan itu menjadi istrinya. Kan dia sudah punya suami. Nah, kalau sudah berbuat dosa nih adik-adik, biasanya dia akan berbuat dosa yang lain. Dia akan mengusahakan gimana caranya. Kalau dosa sudah mengintip di depan pintu, dosa itu akan terus berkembang, terus bertambah, dan akan membuahkan banyak kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, adik-adik tahu nggak? Raja ini dia menyuruh panglimanya untuk mengutus prajurit yang suaminya perempuan tadi, namanya tadi siapa? Uria, untuk ditaruh di depan barisan tentara yang akan berperang, taruh di peperangan yang besar. Dan supaya apa adik-adik? Supaya Uria ini, orang Het ini mati. Karena kalau sudah mati dalam pertempuran, istrinya bisa diambil raja yang tadi. Nah, adik-adik udah mulai tahu dong rajanya siapa? Iya, Raja Daud. Kak, Raja Daud berbuat dosa. Tunggu dulu, adik-adik dengerin lagi ya. Akhirnya setelah habis masa berkabung, maksudnya gini, kalau suaminya meninggal atau keluarganya meninggal kan biasanya keluarga itu berkabung atau sedih. Masa itu setelah selesai, diambillah perempuan tadi namanya Batsheba. Diambillah oleh Raja Daud untuk menjadi istrinya. Nah, adik-adik, itu tadi ceritanya ya. Jadi perempuan itu adalah istri orang lain, tapi karena Daud menginginkannya, segala cara dipakai Raja Daud. Dan adik-adik, memang Raja Daud memperoleh apa yang dia inginkannya, tapi itu tidak boleh dan itu jahat di mata Tuhan. Lalu kemudian adik-adik, Tuhan itu suka memperhatikan umatnya kalau berbuat dosa. Pada zaman Raja Daud, ada seorang nabi yang hidup pada zaman itu, namanya Nabi Nathan. Ada yang namanya Nathan? Jangan-jangan Nathan itu adalah nabinya Tuhan yang diutus di sekolah minggu ya? Nah, oke adik-adik, Nabi Nathan ini dia mendengar Tuhan, suara Tuhan Allah untuk memperingatkan Raja Daud. Akhirnya Nabi Nathan dengan keberaniannya dia datang kepada Raja Daud. Padahal adik-adik, kalau sama raja di zamannya Raja Daud salah bicara aja bisa jadi orang itu harus dihukum, bahkan mungkin dihukum mati. Nabi Nathan ini diutus oleh Tuhan, dia memberanikan diri. Waktu dia sudah datang kepada Raja Daud, dia berkata, "Hidup tuanku raja." Itulah ya, kekalah hidup tuanku raja selama-lamanya. Jadi dia minta izin untuk menyampaikan sebuah cerita. Ceritanya begini, tuanku raja, ada dua orang yang hidup di sebuah kota. Yang satu kaya raya, dia memiliki banyak sekali kambing domba, lembu, sapi, semua dia miliki. Dan ada satu orang lagi yang tidak memiliki apa-apa selain dari anak domba betina yang dia miliki. Bahkan domba betina itu makan dari suapnya
dan juga minum dari pialanya. Artinya kalau zaman sekarang itu minum dari gelas yang dia minum. Betapa miskinnya orang yang kedua. Dan suatu ketika si kaya, kata Nabi Nathan nih ya, si kaya ini dia kedatangan tamu. Dan dia sangat menyayangi kambing dombanya, sayang kalau dia ambil untuk menjamu tamunya. Lalu orang kaya ini mengambil satu-satunya domba betina milik si miskin dan diambil dan dipotong dan disajikan untuk tamunya. Dan apa yang terjadi adik-adik, tiba-tiba setelah Nabi Nathan menceritakan itu kepada Raja Daud, Raja Daud sangat marah. Dia berkata begini, siapa orang itu? Hendaklah dia dihukum mati. Dan bukan hanya itu, kalau ada miliknya harus dikembalikan 4 kali lipat. Raja sangat marah sekali, berarti itu tindakan yang tidak bagus, tindakan yang sangat jahat. Dan Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud, engkaulah itu tuanku, katanya. Lalu apa yang dilakukan Raja Daud adik-adik? Dia menangis, dia menyesal, dan dia berdoa, dia mengenakan kain kabung. Dia tidak marah, dia tidak menghukum Nabi Nathan, tapi dia menangis dan dia mengenakan kain kabung. Dia minta ampun sejadi-jadinya kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak, Tuhan ampuni nggak ya? Kalau Raja Daud minta ampun, Tuhan ampuni. Ayo sama-sama katakan, Tuhan mengampuni. Tapi adik-adik harus tahu ya, Tuhan pasti mengampuni karena Tuhan itu adalah Allah yang adil. Selama engkau mengaku dosamu, engkau pasti akan diampuni. Bahkan dosamu akan diputihkan seperti salju katanya. Tapi dengar baik-baik, Tuhan memang mengampuni, tapi harus ada konsekuensi yang harus dia jalani. Firman Tuhan berkata bahwa selama hidup Daud adik-adik, dia akan dikejar-kejar oleh pedang. Ya, selama hidup dalam perjalanan dia memerintah, dia dikejar-kejar oleh pedang. Dan apalagi adik-adik, bahkan dari anak-anaknya nanti akan berantem. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Dan adik-adik tahu nggak, dari cerita ini yang seru, dari cerita yang kakak sampaikan tadi, kita harus belajar. Kita harus belajar apa sih yang harus kita lakukan. Cerita kakak mengenai Raja Daud sampai di sini dulu ya. Nanti adik-adik bisa baca lagi ceritanya, firman Tuhan di sini. Oke adik-adik, jadi setiap kali kakak bercerita, hari ini temanya adalah berbalik 180 derajat. Dan kita belajar dari kisah Raja Daud yang tadinya bersalah besar, harusnya dia dihukum mati, dia diampuni oleh Tuhan. Kita belajar apa? Nah, yang pertama adik-adik, semua kita pasti pernah berbuat kesalahan. Benar? Ada nggak di sini yang tidak pernah berbuat kesalahan? Nggak ada ya. Bahkan kakak juga sering bahkan. Tapi semua orang yang berbuat kesalahan tidak boleh tinggal dalam kesalahannya itu terus-menerus. Harus segera minta ampun di hadapan Tuhan. Supaya kita tahu kita salah gimana. Kita ada kakak rohani, adik-adik ada kakak rohani, adik-adik ada orang tua, adik-adik ada koko, orang yang lebih tua. Kalau ditegur jangan marah, kalau ditegur harus merenungkan kayak Raja Daud tadi. Dan kita harus segera kembali dari kesalahan kita. Dan yang paling penting harus minta ampun. Oke, yang pertama jadi semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi jangan tinggal terus-menerus dalam kesalahan itu. Oke adik-adik. Dan yang kedua, adik-adik kita belajar hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Nah, kadang-kadang dengan sengaja kalau kita lagi nakalin temen, pengen kita cepet-cepet balas, ya nggak? Betul ya? Kalau kita sadar, ya kok saya cepet marah, ya habis dia bikin marah. Memang kita sudah sempat marah, tapi harus terus ingat ya bahwa kita harus kembali cepet-cepet minta ampun karena marah itu berdosa. Ada nggak sih yang marah tidak berdosa? Kalau adik-adik marah dan tidak berbuat dosa, boleh. Tapi jarang dan tidak pernah ada orang yang marah, pasti buntut-buntutnya atau selanjutnya bikin dosa. Benar?
Jadi yang kedua adik-adik, kita belajar bahwa kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Setiap hari kita harus merenungkan apa sih yang belum minta ampun sama Tuhan. Mungkin hari ini aku berbuat dosa, mungkin hari ini aku sudah mendukakan orang tua, mungkin hari ini aku sudah membuat orang tua kesel, membuat teman terluka. Setiap hari harus hidup dalam pertobatan. Amin. Oke, adik-adik pintar, hari ini kita belajar satu hal, bahwa kita harus berbalik dari kesalahan kita. Dan ingat, tidak boleh kembali ke kesalahan yang sama. Ya, Tuhan sudah ampuni, jangan kembali ke kesalahan yang sama. Tuhan pasti ampuni, tapi setiap perbuatan dosa harus ada hukumannya. Ya adik-adik, jadi harus tahu, seperti Raja Daud tadi, memang dia diampuni, tapi dia harus menjalani hukumannya, tapi disertai Tuhan seumur hidupnya. Oke adik-adik, mengerti? Nah, sebelum ayat hafalan, adik-adik yuk kita berdoa. Adik-adik yang pinter, lipat tangannya sayang. Kita mau merenungkan kasih Tuhan. Ingat ya, hari ini kita belajar bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Dan mungkin dalam keseharian kita juga pernah dan sering bahkan berbuat salah. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar tidak tinggal di dalam kesalahan kita, bahkan tidak tinggal dalam kesalahan yang sama. Semua harus kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar, yuk kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Setiap hari kita minta ampun untuk menguduskan kita, memohon penyertaan Roh Kudus untuk menyertai setiap kita. Kita berdoa, kiralah maya syikiralah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar agar tidak tinggal dalam kesalahan yang sama, tidak tinggal di dalam dosa, dan kami hidup dalam pertobatan setiap hari. Tuhan ampuni kami kalau ada dosa dan pelanggaran yang belum minta ampun. Tuhan kuduskan hidup kami agar berkenan di hadapan-Mu. Dan ketika Engkau datang, kami dalam keadaan yang kudus, dan kami berhak untuk ikut Tuhan di kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu yang hebat, ini anak-anak-Mu yang pintar. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan hari ini mengingatkan adik-adik untuk tidak tinggal di dalam dosa. Hafalkan ya sama kakak. Yohanes 8 ayat 34. Kata Tuhan Yesus ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dihafalkan dan kasih tahu semuanya, jangan berbuat dosa, sebab orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita memberi. Yeay! Stop. Sebelum memberi, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memberi. Berkati setiap orang yang memberi, dan berkati persembahan ini supaya bisa menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang mau memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke adik-adik, luar biasa ibadah kita hari ini ya. Nah adik-adik, kakak mau ingetin nih buat adik-adik yang setiap minggu ikut ibadah kita, ibadah online Little Kings GMCC. Nah tapi kalian yang belum subscribe
kalian abis ini boleh subscribe ya. Dan juga bisa share juga link kita ke teman-teman kita yang ada di kota sini maupun yang ada di kota sana juga ya. Supaya jadi berkat bagi banyak orang. Katakan yes. Yes. Yes, thank you. Nah sekarang sebelum kita berpisah, kita akan terima doa berkat. Tapi kita nyanyi sekali lagi dengan segenap hati buat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih.